Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muflika Ananda Sulaiman dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka yang akan memaparkan tentang penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kepuasan Pernikahan Terhadap Kepuasan Hidup di Masa Pandemi ini. Seperti yang kita tahu, pada akhir 2019 lalu muncul penyakit yang saat ini kita kenal dengan nama coronavirus atau COVID-19. Setidaknya virus ini sudah ditemukan di lebih dari 200 negara pada tahun 2020 dan Indonesia merupakan salah satunya. Tentu hal ini membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menekan penyebaran virus. Salah satu kebijakannya yaitu dengan mengeluarkan PP nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar atau yang kita kenal dengan istilah PSBB, yang memiliki tujuan untuk memutus rantai penularan virus, yang mana kebijakan ini tentu berdampak pada aktivitas masyarakat mulai dari diharuskannya belajar di rumah hingga bekerja di rumah. Namun, studi terbaru menunjukkan bahwa adanya pembatasan sosial dapat menimbulkan kecemasan, kesepian, dan ide bunuh diri pada seseorang. Tidak hanya itu, COVID-19 juga tidak hanya menyebabkan penyakit fisik, tapi juga berdampak pada kesehatan mental seseorang seperti kecemasan, insomnia, gejala depresi, dan ketakutan. Lalu, studi lain yang dilakukan oleh Long pada tahun 2020 menyatakan bahwa pembatasan sosial juga dapat berdampak pada meningkatnya beban dalam mengurus pasangan dan juga anak. Masa pandemi ini tentu saja dapat menjadi sumber stres yang kuat bagi seseorang, karena banyak orang yang merasa takut akan terinfeksi, takut akan kehilangan anggota keluarga dan teman-temannya, hingga kehilangan pekerjaan. Akibat dari stres yang dialami ini akan berdampak juga pada kehidupan pernikahan, terutama pada kepuasan dalam berinteraksi dengan pasangan yang dapat menurunkan keefektifan komunikasi dan kualitas komunikasi dengan pasangan, yang mana komunikasi ini akan mempengaruhi kepuasan dalam pernikahan. Bukan hanya komunikasi, tetapi juga masalah ekonomi dan juga kesehatan. Seperti yang kita tahu, pada update terbaru tanggal 21 Maret 2020 ada sekitar 1.460.184 kasus positif di Indonesia serta 1.290.790 kasus sembuh dan 39.550 kasus meninggal dunia. Ya, seperti yang sudah dijelaskan, tidak hanya mempengaruhi dalam aspek kesehatan, hal ini juga dapat memicu meningkatnya angka perceraian di Indonesia. Salah satunya adalah di Jawa Barat yang ditetapkan sebagai provinsi dengan angka perceraian tertinggi nomor 2 di Indonesia, yaitu sebanyak 55.876 kasus, yang mana kasus ini dilatar belakangi oleh alasan ekonomi, perselisihan, dan sebagainya. Tidak hanya di Jawa Barat, di Jakarta sendiri pada Juni 2020 terdapat 900 laporan gugatan di Jakarta Timur, yang mana biasanya Pengadilan Negeri Jakarta Timur hanya menerima 400 sampai 500 kasus. Dan sebagian besar kasus gugatan ini berakhir pada perceraian. Oleh karena itu, merasa puas akan pernikahannya juga merupakan suatu hal yang penting bagi setiap pasangan dan juga merupakan sebuah impian dari setiap pasangan yang menikah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Afni dan Indrijati pada tahun 2011 menunjukkan bahwa 2 dari 3 subjek mengatakan bahwa tidak merasa puas akan pernikahan yang ia jalani karena tidak terpenuhinya aspek material, seksual, dan psikologis. Sebelumnya,
Kepuasan pernikahan menurut After dan Duffy merupakan perasaan senang dan puas terhadap pernikahan yang sedang ia jalani. Adapun faktornya diantara lain ada komunikasi, leisure activity, resolusi konflik, financial management, aktivitas di waktu senggang, orientasi sosial, kehadiran anak dan peran menjadi orang tua, hubungan dengan keluarga dan rekan, serta personality. Nah, dampaknya apa sih kalau misalnya kepuasan pernikahannya rendah? Nah, menurut studi terdahulu, ketika seseorang merasa kepuasan pernikahannya itu rendah, dapat menyebabkan beberapa dampak serius seperti yang dikemukakan oleh Mutiso dan kawan-kawannya pada tahun 2010 akan adanya kekerasan dalam rumah tangga, atau menurut Aswati pada tahun 2017, rendahnya kepuasan pernikahan akan memicu perselingkuhan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, yang mana kita tahu salah satu contoh dari ketidakharmonisan dalam rumah tangga merupakan perceraian. Seperti itu. Dilihat dari dampaknya, hal ini membuat sangat penting bagi pasangan untuk mencapai kepuasan pernikahan. Lalu gimana kalau misalnya tingkat kepuasan pernikahannya itu tinggi? Nah, menurut Santrok tahun 2006 menjelaskan bahwa individu yang memiliki kepuasan pernikahan yang baik akan memiliki tingkat stres yang lebih rendah. Lalu juga adanya kestabilan dan keberhasilan dalam pernikahan hingga mempengaruhi kepuasan seseorang terhadap kehidupannya. Setiap individu memiliki standar kepuasan hidup yang tentu berbeda-beda. Menurut Dinner, kepuasan hidup merupakan penilaian kognitif individu tentang seberapa baik dan memuaskannya pengalaman-pengalaman yang terjadi di hidupnya yang mereka anggap penting. Lalu ada juga aspek yang dapat menunjang kepuasan hidup itu sendiri. Yang pertama adalah kedekatan yang meliputi hubungan seksual, hubungan dengan pasangan, dan kehidupan keluarga. Lalu juga ada tentang kesehatan, meliputi kemampuan merawat diri dengan baik. Lalu ada waktu luang, tentang meliputi kepuasan dari bagaimana kita menikmati waktu luang itu dengan kontak dengan teman dan kerabat, serta juga tentang pekerjaan dan kondisi keuangan. Tapi dilansir dari detik.com, pada Januari 2018, Badan Pusat Statistik mempublikasi tingkat kebahagiaan rakyat Indonesia selama 1 tahun belakangan, yaitu pada tahun 2017. Berdasarkan hasil yang didapat, terjadi peningkatan sebesar 1,92 dari tahun sebelumnya. Tetapi, biarpun mengalami peningkatan, tingkat kebahagiaan rakyat Indonesia terus mengalami penurunan dalam peringkat kebahagiaan yang dilansir dari CNN Indonesia. Selama 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2015 sampai 2018, Indonesia berada di posisi 74, 79, dan terakhir berada di posisi 96. Nah, dari masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh kepuasan pernikahan terhadap kepuasan hidup di masa pandemi seperti saat ini, serta penelitian ini dilakukan di wilayah Jabodetabek, yang mana merujuk pada data yang menyebutkan bahwa Jawa Barat merupakan provinsi dengan tingkat perceraian tertinggi selama masa pandemi ini. Lalu tulisan ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan tentang bagaimana kondisi kepuasan pernikahan dan kepuasan hidup di masa pandemi seperti saat ini. Lalu juga diharapkan dapat memberikan manfaat edukasi dalam mencapai kepuasan dalam pernikahan selama pandemi. Nah, metode yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier yang berfungsi untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan skala kepuasan pernikahan, yaitu Enriched Marital Satisfaction, dan juga untuk kepuasan hidup menggunakan Lisat 9. Dengan kriteria responden, pria atau wanita sedang menjalin hubungan pernikahan yaitu minimal 3 tahun, lalu juga mengalami dampak dari masa pandemi.
Nah, dari responden yang telah mengikuti didapatkan ada 74 responden, yaitu dengan total 57 responden pria dan 17 responden wanita dengan rentan usia pernikahan 3 tahun sampai 25 tahun dan rentang usia 20 sampai 40 tahun. Lalu juga pada analisis uji validitas dan reliabilitas serta uji regresi linear menggunakan SPSS versi 22. Nah, uji validitas dan reliabilitas mengungkapkan bahwa semua item pada skala ini memiliki validitas yang baik serta memiliki reliabilitas untuk enrich marital satisfaction sebesar 0,83 dengan jumlah item 15. Lalu untuk List 9 memiliki reliabilitas sebesar 0,911 dengan jumlah item 9. Berdasarkan hasil uji regresi linear yang telah dilakukan, diketahui bahwa adanya pengaruh antara kepuasan pernikahan terhadap kepuasan hidup yang dapat diketahui dari nilai signifikansi yang lebih kecil daripada nilai alfa, serta dapat diketahui bahwa kepuasan pernikahan memiliki pengaruh sebesar 39,9% terhadap kepuasan hidup dan 60,1% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti. Lalu, lihat dari unstandardized coefficient memiliki koefisien beta yang bernilai positif, yang dapat disimpulkan bahwa kepuasan pernikahan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepuasan hidup, yang berarti semakin tinggi kepuasan pernikahan maka semakin tinggi pula kepuasan hidupnya. Nah, dari hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya, yaitu tentang salah satu faktor utama yang mempengaruhi kepuasan hidup yaitu tentang pernikahan, yaitu lalu juga Fu dan Noguchi pada tahun 2016 juga menyebutkan bahwa seseorang yang menikah dan merasa puas akan lebih sehat serta puas dalam kehidupannya. Lalu penelitian lain juga ada yang menyebutkan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sanafas dan Venta Kamal pada tahun 2014 menyebutkan bahwa peningkatan kepuasan hidup juga dipengaruhi secara positif oleh kepuasan pernikahan. Lalu yang terakhir adalah menurut Homey dan kawan-kawannya pada tahun 2016, mendirikan fondasi pernikahan yang kuat juga dapat berdampak pada kepuasan hidup yang dirasakan oleh seorang individu. Oleh karena itu, peneliti membuat kesimpulan bahwa kepuasan pernikahan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepuasan hidup di masa pandemi seperti saat ini. Lalu di kondisi seperti ini, setiap pasangan diharapkan mampu beradaptasi dan menyelesaikan konflik dengan baik, mengingat begitu banyak dampak yang dapat dirasakan dari kepuasan pernikahan yang dirasakan itu. Lalu penelitian ini juga masih memiliki begitu banyak kekurangan dan keterbatasan yang harus diperhatikan. Yang pertama, penelitian ini hanya melihat secara general atau tidak melihat dari sudut pandang tertentu, yaitu dari sudut pandang istri ataupun suami, serta tidak ada rentang khusus dalam usia pernikahan, serta bagi penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel ini, variabel lain yang juga berhubungan dengan kepuasan hidup maupun kepuasan pernikahan. Terima kasih.